Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Tuhan Yesus berkata kepada Maria Magdalena, "Janganlah engkau memegang aku," bukan berarti Tuhan Yesus tidak boleh dipegang. Sebab pada kesempatan lain, ia justru menyuruh para muridnya merabanya, bahkan Thomas disuruhnya mencucukkan jarinya ke bekas luka di tangan dan kaki, serta lambungnya. Ia berkata demikian karena Maria terlalu bersukacita melihat Tuhan Yesus, sehingga dia ingin berlama-lama menikmati kehadirannya tanpa ingat orang lain. Keinginan Maria dapat dipahami, sebab selain pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus memang luar biasa, Maria saat itu sedang begitu sedih karena mengira jenazah Tuhan Yesus dicuri orang. Kesedihannya begitu mendalam sehingga membuatnya tidak mampu mengingat semua yang telah sering didengarnya dari Tuhan Yesus. Akibatnya, dia juga tidak mampu mempercayai berita yang disampaikan malaikat bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Sementara perempuan yang lain bersukacita dan dengan semangat membara pergi memberitakan hal tersebut kepada para murid yang lain, Maria tetap tinggal di kuburan sambil menangis dengan sedihnya. Dia bahkan tidak mengenali kehadiran Tuhan Yesus yang menyapanya, padahal seharusnya suaranya sudah sangat dia kenal. Maria malah menyangka bahwa dia adalah penjaga taman yang mungkin telah mengambil dan tahu di mana jenazah Tuhan Yesus diletakkan. Ia baru sadar bahwa itu Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memanggil namanya, Maria. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Maria saat itu. Jadi wajar jika Maria ingin berlama-lama menikmati situasi tersebut. Masalahnya, orang percaya dipanggil bukan hanya untuk menikmati Tuhan, tetapi juga untuk menjadi saksi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Dengan kata lain, Maria dan juga kita harus ingat bahwa kita diberi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan bukan untuk kita nikmati sendiri, melainkan agar kita menceritakannya kepada orang lain. Dengan demikian, banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan. Kita memang tidak dapat menjadi saksi Tuhan tanpa menikmati Tuhan. Tetapi kita juga tidak dapat menikmati Tuhan tanpa menjadi saksinya. Menjaga keseimbangan antara menikmati Tuhan dan menjadi saksinya adalah bagian penting dalam hidup orang percaya yang rindu untuk bertumbuh. Sudahkah kita menyediakan diri setiap hari untuk menikmati hadirat Tuhan dan menjadi saksi bagi Dia secara seimbang? Amin.